Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedikit monggo disampaikan, kita akan belajar tentang fikih ya. Kita bawakan pertanyaan jawab. Kita berusaha mengisi yang materinya itu berasal dari kita ya. Di materinya soal lain tentang fikih. Ini kita akan baca tentang sholat qadha. Sholat qadha, sholat jamaah maupun sholat qasar. Qadha ki apa? Qadha ki ganti sholat. Nah, di sini ada pertanyaan. Mungkin kita juga pernah mendengar atau mungkin ya, orang yang menanyakan tentang sholat yang qadha. Manakah pernyataan yang benar dari dua pernyataan ini? Mengqadha puasa itu boleh, sedang mengqadha sholat itu tidak boleh. Itu pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua, mengqadha sholat itu boleh dengan alasan banyak kesibukan. Dijawab oleh Cacit. Pernyataan yang benar adalah mengqadha puasa itu ada dasarnya. Sedangkan mengqadha sholat itu, terutama sholat fardu, karena kesibukan itu tidak ada dasar yang kuat. Kalau orang tidak dapat melakukan sholat pada waktunya karena halangan syar'i, halangan yang memang dibenarkan dalam agama, misalkan seperti tertidur, seperti lupa, maka tuntunannya ialah mengerjakan sholat itu pada waktu ketika ia telah bangun tidur, atau yang seperti dinyatakan dalam hadis riwayat Abu Qatadah. Para sahabat memberitahukan kepada Nabi tentang tidur mereka yang melalaikan dari melakukan sholat pada waktunya. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya tidak ada masalah lalai kalau sedang tidur. Sesungguhnya lalai itu dalam keadaan jaga, dalam keadaan sadar. Maka apabila lupa salah satu di antara kamu atau sedang tidur sehingga tidak mengerjakan sholat, kerjakan sholat apabila telah ingat. Jadi pernah mendengar kata-kata lalai. Ini yang sangat tenang dalam surat Al-Ma'un. Wawailul lil musallin alladzina hum, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai. Dalam bahasa lalai, kalau lupa itu gitu. Lupa itu benar-benar tidak ingat. Jadi lupa itu benar-benar tidak ingat. Tetapi kalau lalai itu ingat-ingat lupa. Lalai itu ingat-ingat lupa. Nek lupa benar-benar tidak ingat. Jadi nek lalai kan. Jadi muluk-muluk celokok celaka orang-orang yang lalai. Jadi orang yang lalai itu kalau dalam tafsir itu ya, tafsir yang lain itu ada yang mengatakan orang yang lalai itu orang yang ketika sholat tidak memperhatikan syarat dan rukunnya sholat. Ada yang menafsirkan seperti itu. Jadi kalau lalai itu orang yang sudah mengetahui waktu sholat tetapi tidak segera mengerjakan sholat sehingga dia lupa sampai ada sholat berikut, itu lalai. Dan seperti itu orang yang lupa. Nek bahasanya awake dhewe wis pokoke yo lega-legi nyepeleke sak kepenake dhewe. Ya bahasa dhewe. Lalai. Kalau yang seperti itu tidak bisa diqadha. Enggak bisa diqadha. Itu hukumnya tetap dosa. Tetap dosa. Dan caranya mengganti sholat dengan tobat, tidak akan mengulangnya. Apabila tobatnya diterima oleh Allah, maka sudah terhapus dosanya. Beda meneh kalau nek misalnya gini, gune iki jam 3 ayo salat. Yo, gua kalau jamaah
subuh jam 5, subuh jam setengah 5, ngantuk. Ya terus gak apa-apa pane. Gua adalah jam 4 turu kan supaya subuh. Tangi-tangi jam 8 itu bisa dikodok. Gue kan sholat atau sholat malam atau ngurus jam 8 itulah sholat subuh. Karena apa? Ya bener-bener ada subuh yura krungu, jam 10 yura krungu, omah kebakaran jam 7 yura krungu, pasaran. Ngerti ini jam 8. Guru-guru apa? Guru-guru peloknya jeblok nenggangi gede. Jam 8. Saat itulah kita bisa mengkodok sholat. Karena apa? Karena tertidur. Seperti itu yang bisa dikodok. Dan yang lainnya tidak bisa dikodok. Karena itu kita harus berhati-hati dalam hal melaksanakan sholat. Maka untuk melaksanakan sholat selalu ditekankan di awal waktu. Awal waktu itu bagaimana? Awal waktu sholat itu ketika sudah masuk waktu sholat, kita mendapati waktu sholat itu, segeralah kita melaksanakan sholat. Contoh, awal dhewe santai seperti ini, nanti tekan duhur, nanti tekan jam 12, wis waktunya duhur. Berarti awal waktu kita itu jam 12 itu gerak sholat, jangan sampai ditunda-tunda. Tapi ketika kita tidur, tangi-tangi ke jam 1, berarti awal waktu kita jam 1 itu, karena kita tadi tertidur. Jangan sampai jam 1 masih kota setengah 8, setengah. Itu namanya nanti jangan-jangan nanti kita lalai lagi. Nah itu awal waktu itu ketika sudah masuk waktu sholat, kita terjaga di waktu itu namanya awal waktu. Kan termasuk keutamaan atau termasuk amal yang utama adalah sholat di awal waktu. Ada yang mengatakan apa itu sholat tepat pada waktunya. Ada yang mengatakan sholat di awal waktu. Awal waktu itu ketika masih waktu sholat, kita masih terjaga, kita masih sadar, dan itulah segera kita sholat. Maka dulu saya pernah menyampaikan, terutama pada ibu-ibu sosialita, ya, itu segeralah sholat ketika sudah datang waktu sholat. Jangan sampai nanti kita lalai. Kita lanjut. Ini ada dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa sabda Rasulullah SAW, barang siapa lupa mengerjakan sholat, maka kerjakanlah dikala mengingatnya, tidak ada ganti kecuali itu. Jadi nggak ada qada sholat. Maka hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Lanjut dalam lafal yang lain, ya. Menurut lafal Muslim, ya, barang siapa yang lupa mengerjakan sholat atau tertidur mengerjakan sholat, maka gantinya ialah mengerjakan sholat seketika itu.